Sahabat Risalah Muslimun, itikaf itu asalnya menetap, tidak meninggalkan atau mengasingkan diri. Menahan juga bisa berarti mencegah. Kemudian arti itikaf berkembang menjadi menyembah, beribadah hanya kepada Allah, sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Anbiya 52. Ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun. Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya? Kemudian juga ayat 91 surat Thaha, lan nabruha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Mereka menjawab, kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini hingga Musa kembali kepada kami. Sedangkan yang dimaksud itikaf secara syariat adalah menetapnya seseorang mukmin di masjid dengan niat beribadah hanya kepada Allah dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkannya. Sahabat Risalah Muslimun, itikaf itu telah diisyaratkan oleh firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 125. Dan kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, i'tikaf, ruku dan sujud. Itu dasarnya. Kemudian juga dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah beritikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan kita ketahui dari sini bahwa itikaf itu mandub hukumnya. Mandub artinya sunat. Tidak ada perintah yang menunjukkan wajibnya, serta tidak ada ancaman bagi orang yang tidak beritikaf. Sebagaimana firman Allah, dan janganlah kamu bermubasyarah dengan istri-istrimu manakala kamu sedang itikaf di masjid-masjid. Hal ini sudah dibahas pada YouTube yang lalu, yaitu pada Al-Baqarah ayat 187. Kemudian sabda Rasulullah SAW, siapa yang beritikaf bersamaku, maka hendaklah itikaf pada 10 malam terakhir. Ikhwati yang berbahagia, bagi perempuan tidak ada keterangan untuk melaksanakan itikaf kecuali istri-istri Rasulullah SAW. Itu pun setelah ada izin dari Rasulullah SAW. Kemudian ada syarat di mana pelaksananya pun harus tertib, menggunakan ruangan khusus seperti tenda, hingga tidak mengganggu orang-orang yang akan sholat berjamaah. Bila hal itu tidak bisa dilakukan, maka sebaiknya bagi perempuan tidak melakukannya. Kemudian kita dapati dalam surat Al-Baqarah 187, tempat i'tikaf, Allah tabaraka wa ta'ala mengisyaratkan bahwa itikaf itu dilakukannya di dalam masjid. Memang ada pendapat yang membolehkan beritikaf di musola, bahkan di dalam musola rumah. Namun tidak ada hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW beritikaf selain di masjid. Keterangan lain kita dapati bahwa Rasulullah SAW pernah mengizinkan sebagian istrinya untuk itikaf di masjid. Beliau tidak menunjukkan tempat lainnya sebagai pengganti masjid itu. Maka ini syaratnya adalah bahwa tempat itikaf itu tentu hanyalah di masjid. Ada pula yang kemudian berpendapat bahwa masjid yang dimaksud adalah masjid yang terkenal, yaitu Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina, yang biasa setiap tahun tiap Ramadan digempur oleh Zionis laknatullah. Ya khotiman, tapi kita dapati keterangan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Aisyah yang menjelaskan bahwa tidak boleh itikaf kecuali di Masjid Jami. Tentu ini menjadi keterangan yang mengerucut dan melengkapi bahwa Masjid Jamilah yang disyaratkan untuk dilaksanakan i'tikaf. Dan kemudian tentang waktu i'tikaf, Rasulullah SAW biasa beritikaf pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Namun beliau pernah juga beritikaf pada pertengahan bulan Ramadan, bahkan mengqadha itikafnya pada bulan Syawal karena di suatu Ramadan beliau pernah meninggalkannya. Adapun batas minimal dan maksimal namanya itikaf di kalangan para ulama memang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan minimalnya 1 hari, ada yang mengatakan sehari semalam, bahkan ada pula yang menyatakan seseorang termasuk i'tikaf walaupun hanya sejenak diam di masjid, tetapi harus dibarengi dengan niat. Demikian pula perbedaan pendapat tentang batas maksimalnya. Namun yang harus kita ketahui, pada umumnya Rasulullah SAW itu beritikaf selama 10 hari. Tentu ini seutama-utamanya waktu. Mari kita bincangkan tentang apa saja yang membatalkan itikaf. Yang membatalkan itikaf adalah keluar dari tempatnya kecuali untuk memenuhi kebutuhan buang air, berwudu, makan, dan minum. Itu pun bila tidak ada yang mengantarkannya, sebagaimana yang diterangkan dalam riwayat Abu Dawud. Aisyah Ummul Mukminin menerangkan, sunnah atas orang yang beritikaf adalah tidak menengok orang yang sakit,
tidak menghadiri jenazah, tidak menyentuh dan mencumbui istri, dan tidak boleh keluar dari masjid kecuali untuk keperluan yang sangat, dan tidak ada itikaf kecuali dengan siam. Juga tidak ada itikaf kecuali di masjid jami. Hadis riwayat Abu Daud. Ikhwatul iman yang berbahagia, marilah kita ketahui tentang fadilah i'tikaf. Yang pertama, dengan itikaf kita akan leluasa berzikir kepada Allah, karena masjid adalah tempat yang paling baik untuk menyebut nama Allah dan sholat maktubah atau sholat wajib, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nur ayat 37 dan ayat 38. Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi qulubu wal absar. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang ketika hari kiamat. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan agar mereka menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Kemudian fadilah yang kedua adalah adanya 7 orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari yang tidak ada perlindungan kecuali dari Allah. Yang kata Rasulullah disebutkan, seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung di masjid-masjid. Keutamaan yang berikutnya bagi yang itikaf adalah dia bisa selalu ikut sholat berjamaah. Jelas di sini terdapat keutamaan 27 derajat keutamaan orang yang berjamaah di masjid daripada sholat yang sendirian atau yang munfarid. Keutamaan yang keempat adalah di dalam masjid tentu kita menunggu waktu antara sholat dengan sholat lainnya, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, sesungguhnya seorang di antara kamu tetap akan mendapat pahala sholat selama menunggu sholat berikutnya, dan para malaikat pun akan mendoakannya, ya Allah ampuni dia, ya Allah berikanlah ia rahmat selama belum beranjak dari tempat sholatnya atau sebelum dia berhadas. Sahabat Ram, keutamaan berikutnya yang kelima, ketika itikaf tentu kita mendapati suatu vibe, suatu vibrasi kehusyuan, akan mendapatkan impact sholat yang lebih khusyuk, karena orang itikaf tidak disibukkan oleh urusan keduniaan sehari-hari sebagaimana kesibukan-kesibukan sebelumnya setiap hari. Kemudian keutamaan berikutnya adalah kita bisa mendapatkan shaf yang pertama. Kita sudah tahu shaf yang pertama bagi laki-laki itu lebih baik daripada shaf yang berikutnya, sebagaimana Rasulullah sampaikan, sesungguhnya Allah memberi rahmat bagi shaf yang pertama dan malaikat akan selalu memohonkannya bagi mereka. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian kita dapatkan keutamaan lainnya adalah bagi mereka yang itikaf itu mudah untuk sholat malam tentunya, karena orang-orang yang itikaf itu tidak banyak tidur, tentu dia zikir dan terus sholat qiyamul Ramadan di waktu-waktu yang utama. Ikhwatul iman, sahabat risalah muslimun, keajaiban lainnya bagi mereka yang sungguh-sungguh yang memenuhi hak-hak itikaf, maka dia akan mendapatkan perubahan perasaan yang zuhud. Kenapa? Karena dia meninggalkan kesibukan dalam mencari harta dan kepentingan keduniaan lainnya. Mu'takif itu tentu akan tetap di masjid walaupun ada godaan-godaan, keinginan dan kebutuhan yang bisa merusak keadaan itikafnya. Inilah zuhud yang didapat. Dan paling tidak ketika kita melaksanakan itikaf, kita bisa lebih memelihara siam kita dari perbuatan yang akan membatalkannya. Karena siam itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga, melainkan mata, telinga, lidah, dan hati pun turut serta dalam proses siam tersebut. Dan kemudian tentu ketika dalam prosesi itikaf itu, di situ terdapat latihan kesabaran, melatih sabar, melatih taat dalam menahan berbagai macam godaan. Dan tentu saja dengan ini kita akan terhindar dari maksiat, karena orang yang berada di masjid kecil kemungkinannya untuk mempunyai kesempatan untuk melakukan maksiat. Dari proses kontemplasi yang dilakukan ketika kita itikaf, tentu
kita lebih mudah untuk menangis dan menjerit hati kita di hadapan Allah untuk mengingat dosa, dan kemudian tentu saja kita mengharapkan ampunan dari Allah. Maka berikutnya, situasi ini juga akan bisa memudahkan kita mengingat kematian. Mu'takif harus menyendiri menghadap Allah, seperti halnya ketika ia akan mati. Bukankah ketika di dalam masjid ia banyak berbicara dengan Allah, banyak mengadu, banyak merenung, banyak menangis, dan banyak menghayati kelezatan manisnya iman. Sahabat risalah muslimun, jangan lupa bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran juga. Maka disitulah kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran secara lebih mendalam lagi. Mu'takif tidak punya kesibukan selain berdoa dan membaca Al-Quran tentunya. Sebagaimana Rasulullah biasa membaca Al-Quran sampai tamat, sampai khatam sebulan di bulan Ramadan. Bahkan pada tahun terakhir beliau sampai 2 kali menamatkan Al-Quran. Dan tentu kita tahu di 10 malam terakhir ini adanya karunia malam Lailatul Qadar. Maka kita lebih leluasa untuk mengisinya dalam menyambut datangnya Lailatul Qadar dengan zikir dan doa. Itulah sekilas tentang berbagai hal yang terkait dengan i'tikaf yang sebentar lagi akan kita jelang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.